Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Usribatul Jannah dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul kami yaitu pengantar bisnis mengenai manajemen keuangan yang dipandu oleh dosen kami yaitu Bapak Juni Iswanto. Langsung ke materi pertama. Manajemen finance atau manajemen keuangan adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana. Dalam menentukan acuan untuk keuangan dalam jangka panjang dan jangka pendek, lebih efektif menggunakan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu apa sih? Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan misi serta strategi dari suatu perusahaan yang akan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Kemudian lanjut ke jenis-jenis sumber dana perusahaan. Ada 4 yang menjadi sumber dana perusahaan. Yang pertama adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana ini sudah diperoleh dalam jangka pendek ini harus dikembalikan dalam tenggat waktu tertentu. Contoh dari sumber dana ini adalah dalam waktu setahun dalam buku laporan akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Jangka waktunya adalah 1 tahun atau kurang. Hal ini karena masa pengembaliannya tidak boleh lebih dari 1 periode buku akuntansi, buku besar. Yang kedua adalah sumber dana jangka panjang. Kita lihat di sini sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang hal ini membutuhkan rencana strategis dalam mendapatkan sumber dana tersebut karena sumber dana jangka panjang ini eh, memerlukan biaya yang tergolong besar. Karena hal itu strateginya harus benar-benar matang ya. Yang ketiga adalah sumber dana perusahaan dari internal. Pendanaan ini tentunya berasal dari dalam perusahaan sendiri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Contohnya adalah dengan menggunakan retained earning atau dana tambahan, atau bisa juga dengan laba perusahaan yang diperoleh dari penjualan produk dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah sumber dana perusahaan dari eksternal. Pendanaan dari eksternal ini merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari kreditur atau beberapa pemilik saham perusahaan. Nah, ini yang akan berhubungan dengan perusahaan modern sehingga merubah cara pandang dunia akuntansi finansial. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan pendanaan perusahaan. Nah, manajemen keuangan harus tugas-tugasnya adalah ini keputusan pendanaan perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana sebagai berbagai alasan. Nah, ini salah satunya di sini ada 4 ya dalam contoh saya. Yang pertama adalah pembiayaan operasional. Misalnya membayar gaji pegawai, membayar sewa tempat, membayar bunga, pajak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan penjualan kredit. Nah, banyak perusahaan menggunakan penjualan kredit sebagai strategi untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lain. Kemudian pembiayaan persediaan. Ketersediaan produk pada saat yang dibutuhkan merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Konsekuensi dari hal ini adalah perusahaan harus memiliki dana yang memadai untuk membeli atau memproduksi dan memelihara persediaan. Kemudian yang keempat adalah pembelian aset pendukung.
Pembelian aset pendukung sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya adalah gedung, tanah, peralatan sebagai inventaris atau investasi bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab manajer keuangan nih. Yang pertama adalah mengambil keputusan investasi. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan bagi kelompok kesempatan yang ada, memilih salah satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah mengambil keputusan pembelanjaan. Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi. Memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan dividen. Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara perencanaan keuangan. Langkah pertama adalah dalam perencanaan finansial, peramalan kebutuhan finansial yang seperti di awal tadi saya bilang lebih efektif menggunakan balance scorecard karena dalam perspektif balance scorecard itu dapat digunakan untuk perencanaan keuangan perusahaan di masa yang mendatang. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Setelah merencanakan finansial apa-apa yang dibutuhkan, tentunya adalah menyusun anggaran. Berapa anggaran yang diperlukan dalam strategi berikutnya. Di tahap akhir, setelah setelah perencanaan, kemudian penyusunan, yang terakhir adalah pengendalian finansial. Pengendalian finansial ini adalah yang tersulit. Terus di sini ada dua jenis pengeluaran dalam perencanaan keuangan. Yang pertama adalah pengeluaran jangka pendek. Pada pengeluaran jangka pendek ini adalah perusahaan mengeluarkan keuangan pada satu periode buku kas, atau pada 1 tahun atau kurang. Yang kedua adalah pengeluaran jangka panjang. Ini digunakan yang 1 tahun atau lebih, seperti pembelian tanah untuk pembangunan toko cabang dan sebagainya. Terima kasih. Tadi adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon untuk komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.